Ketika makan siang beberapa hari yang lalu, sahabat dan partner bisnis saya membuka pembicaraan. Barusan gue abis ngajar di Stanford University bro, online kelas. Kelasnya 500-an orang yang hadir, kebanyakan mahasiswa S2 dan S3, plus profesor kampus. Gue lagi fire up aja tadi. Gue nantang diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, bahkan itu yang gue harapkan. Emang seperti apa pertanyaan yang sulit itu bro? Seperti AUKUS, kuat, ya itu mah makanan lu, dimana sulitnya. 6 bulan yang lalu bahkan kita sudah diskusi yang membuat kepala gue meledak. Lu seneng lagi. Dengan AUKUS, lu bilang gak kebijakan luar negeri Indonesia tuh dodol di kelas tadi? Saya bertanya. Ya enggak lah, dijawabnya dengan cepat. Kalau gue nih ya, kalau gue pasti gue bilang dodol kebijakan luar negeri negara tetangga itu. Bukan hanya kementerian terkait, tapi kebijakan ekonomi luar negeri dan kebijakan investasi dari luar negeri. Foreign directnya, gue libas sekalian kedodolannya berkaitan dengan AUKUS. Intinya sederhana, samain aja jawaban kita, negara tetangga dengan jawaban Thailand atau Malaysia. Netral. Kalau nggak berani seperti kebijakan Vietnam dan Filipina yang terus terang mendukung AUKUS. Negara tetangga tahu nggak bilangnya apa? Tidak mendukung AUKUS. Benar-benar provinsi jadinya di mata dunia negara tetangga itu. Lalu apa efeknya? Efeknya yang gue takutkan adalah kelangkaan energi terjadi di negara tetangga tersebut. Demikian saya melanjutkan dialognya yang kali ini dia yang diam. Biasa dia menyimak kesoktahuannya si bosman. Perang saat ini bergeser ke arah perang energi setelah perang cuaca dimainkan. Perang cuaca dimainkan globalis dan salah satu yang mau ambil bagian adalah para fossil oil mogul atau para oligarki minyak dunia yang merasa tertantang dengan perangnya globalis. Kegenitan sok-sokan mau memakai baterai dan anti fossil oil membuat gerah penguasa energi yang faktanya di seluruh dunia sejauh ini 80% masih menggunakan gas, minyak bumi dan batu bara. Lalu Tiongkok sok-sokan mau memimpin dunia sisi lawannya, yaitu akan menggunakan baterai, akan jadi raja baterai. Padahal 70% energi Tiongkok import yang masih pakai gas, minyak bumi dan batu bara. Digeret lah harga batu bara ke $230 dan digeret harga gas ke harga tertinggi, kemudian digeret harga minyak mentah di atas $80. Bisa buat jedak harga BBM di negara tetangga nantinya sebentar lagi. Bukan itu aja, pastinya nggak ada dolar buat beli minyak dan gas karena stok fulus banyakan yuan. Jangan-jangan namanya juga provinsi. Makanya jangan sok-sokan anti AUKUS, netral aja, slow aja. Bisa nggak ada energi ntar di negara tetangga itu. Perang energi adalah senjata perang untuk memukul Tiongkok. Lama sudah kita menganalisa hal ini. Setelah perang biologi, perang pangan, perang cuaca, yaitu perang energi sekarang. Nanti berlanjut dengan perang teknologi seperti dihacknya sosmed WA, IG, dan FB baru-baru ini. Perang space atau angkasa atau satelit dan lain sebagainya yang telah kita urai banyak di video-video dan tulisan sebelum ini. Perang energi yang baru diluncurkan ini ada 2 front untuk mengepung Tiongkok. Satu lewat Timur Tengah, yang satu lewat Rusia. Rusia raja gas membuat harga gas naik ke $50 per MMBTU. Sementara di Timur Tengah dipimpin Saudi, oil dinaikkan ke atas $80 per barelnya. Mungkin ke 100. Strategi awalnya dengan mengepung dalam tanda kutip menyerang Eropa, tapi minus Inggris. Inggris kan AUKUS. Yang efeknya beberapa negara Eropa mulai membunyikan alarm peringatan akibat hal ini. Perancis dan Spanyol menyebutkan kenaikan harga gas ini akan berdampak naiknya tarif dasar listrik yang berujung inflasi. Hal ini diperparah dengan Eropa yang sebentar lagi memasuki musim dingin, di mana kebutuhan akan gas meningkat pesat. Dalam krisis ini siapa yang memainkan? Ya bener, konconya Trump, si Putin Rusia itu bersama oligark petroleum Amerika yang di belakangnya Partai Republik yang pastinya gengnya Trump yang memainkan. Fakta lain lagi, Rusia merupakan supplier gas alam terbesar Eropa. Persentasinya lebih dari 43%. Di mana bulan lalu 40 anggota Parlemen Eropa telah menulis surat dan menuduh perusahaan Rusia Gazprom memanipulasi harga gas. Dalam surat tuduhan itu, para anggota parlemen itu menyebutkan bahwa berkurangnya aliran gas merupakan upaya Moskow untuk menekan Eropa agar mau mengaktifkan pipa gas Nord Stream 2. Pipa gas Nord Stream 2 yang menjalar dari Eropa ke Jerman melalui Laut Baltik itu merupakan proyek yang telah diselesaikan. Namun, Jerman menolak aktivasinya. Kremlin pun menekan dengan strategi dikuranginya pasokan aliran gas ke Eropa yang melalui Ukraina yang memaksa Jerman mau mengaktifkan pipa gas Nord Stream 2. Amerika sendiri juga ikut bereaksi dalam krisis ini. Menteri Energi Amerika Jennifer Granholm mengatakan bahwa Eropa saat ini terancam dengan adanya isu kenaikan harga gas yang dimainkan oleh Rusia. Bisa aja nih Amerika, padahal Amerika yang ngasih go ahead dan Amerika juga yang diuntungkan dengan seal gasnya yang masih berjibun. Di sisi seberang negara tetangga kita jadi punya kemungkinan akan terjadi kelangkaan energi karena efek kepungannya AUKUS beberapa bulan ke depan di tahun 2022. Itulah dodolnya karena menjadi provinsi Tiongkok. Semoga sekali lagi salah lagi nih analisa si Sontoloyo ini.